Demi melindungi menantu perempuannya, ibu mertua CEO dengan tegas menegur karyawan perusahaan. Dengan marah ingin memecat mereka semua. Namun sebelum ucapan selesai, dan diejek oleh karyawan yang merasa lebih unggul, mereka meragukan dia sebagai seorang petugas kebersihan. Berani berbicara besar di sini, bahkan memanggil petugas keamanan untuk mengusir mereka, yang membuat mereka tidak menyadari. Saat itu mereka berada di ambang kehancuran. Bahwa itu terjadi hanya 1 hari sebelumnya. Nenek dari negeri asing mengetahui, anaknya bahkan menikah dengan seorang gadis asing secara kilat. Khawatir anaknya ditipu, dia pulang ke negara itu sepanjang malam. Kemudian dengan sengaja berpakaian sebagai seorang petugas kebersihan, untuk menguji karakter menantunya. Pagi-pagi sekali dia menunggu di jalan yang harus dilalui gadis itu untuk bekerja. Kemudian nenek itu melihat kesempatan, menendang kaki gadis dengan sengaja. Kemudian pura-pura jatuh ke tanah, menyalahkan gadis itu tidak berhati-hati saat berjalan, dan menuntut gadis itu membayar 100.000 yuan, atau akan mengadukan ke perusahaannya, menyebabkan gadis itu kehilangan pekerjaannya. Gadis itu segera membantunya berdiri, nenek presiden untuk melindungi menantunya. Namun wanita tua mendengar bahwa gadis itu benar-benar akan datang. Jadi dia pura-pura amnesia, tidak ingat nomor telepon dan di mana rumahnya. Namun gadis itu memiliki pertemuan penting hari ini. Jika terlambat, pasti akan dimarahi atasan. Bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Jadi dia hanya bisa membawa wanita tua itu ke kantor, berencana untuk menghubungi keluarganya setelah pertemuan selesai. Sementara itu, CEO mengetahui ibunya diam-diam pulang ke negara untuk pernikahan kilatnya. Khawatir ibunya akan menakuti istri baru yang baru saja dia bawa. Saat itu sang CEO tidak tahu, ibunya sudah tiba di kantor di bawah bimbingan gadis itu. Namun mereka baru saja duduk sebentar. Manajer datang dan mencari masalah dengan gadis itu. Marah karena membawa seorang pembersih untuk bekerja. Apakah dia menganggap perusahaan ini panti jompo? Rekan kerja mulai mengejek dengan nada sinis. Bunga Kristal, bagian bisnis sedang sibuk. Kamu mengganggu pekerjaan semua orang dengan cara ini. Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Bunga Kristal, kamu membawa perusahaan pulang begitu saja. Apa ini barang amah? Ya, bukan. Kotor dan berantakan. Terlihat tidak enak dipandang. Jelas sekali gadis itu sering diintimidasi di kantor. Sering kali menjadi korban intimidasi dari rekan kerja. Saat itu dia dengan sabar menjelaskan kepada rekan kerja. Alasannya membawa wanita tua ke kantor. Karena wanita tua mungkin menderita demensia. Dia tidak bisa membiarkan gadis itu sendirian di jalan. Maka dia memutuskan untuk membawanya kembali ke kantor terlebih dahulu. Akan menunggu dia pulang untuk membawanya pergi. Dia mengira penjelasan seperti itu akan menimbulkan simpati dari rekan kerja. Namun sama sekali tidak terpikirkan. Rekan kerja yang penuh dengan kepentingan sendiri. Mereka tidak henti-hentinya mengejeknya. Mereka bahkan mengira gadis itu sembarangan mengambil orang asing dari pinggir jalan. Membawa ke perusahaan adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Bagaimana jika orang asing ini terkena penyakit menular? Bukankah ini akan menyebabkan masalah bagi seluruh perusahaan? Wanita tua itu segera tidak bisa diam. Baru saja bersiap-siap untuk memberi pelajaran pada mereka. Namun gadis itu malah berdiri lebih dulu membela wanita itu. Dan memberitahu rekan kerja bahwa tidak boleh terlalu egois. Karena setiap orang akan menua suatu hari nanti. Wanita tua melihat gadis yang baik hati. Dia